Hai guys, kita ketemu lagi. Gua Diana. Kita kepoin siapa nih sekarang nih? Gimana kalau Sandra Dewi? Kita udah lama ya nggak dengar kabarnya Sandra Dewi. Di mana dia? Aktivitasnya apa? Iya loh guys. Jadi gini, sejak kejadian persidangan suaminya itu Sandra Dewi tuh seperti lenyap di telan bumi gitu loh. Nah, sempet sih ya dia muncul, terakhir dia penampakan dia di publik itu waktu dia menjadi saksi kasus suaminya. Nah kan kita semua tahu ya guys ya, Sandra Dewi, suaminya Sandra Dewi, Harvey Muiz itu berkasus dengan timah, kasusnya kasus timah gitu loh. Nah di sidang Tipikor itu di Jakarta Pusat itu Sandra Dewi 2 kali sempat memberi kesaksian gitu loh. Kalau nggak salah itu di bulan Oktober ya, 10 Oktober, satu lagi di 21 Oktober itu memberi kesaksian. Nah habis itu hilang. Sandra Dewi itu tidak mengikuti, maksudnya bukan mengikuti, pasti mengikuti lah karena itu kan siaran langsung ya guys ya. Dari beberapa TV itu siaran langsung kasus persidangan itu. Nah mungkin dia ngikutin dari rumah, dia tidak hadir di persidangan secara fisik. Ya dimaklumi juga sih guys ya. Lo kebayang nggak? Udah pasti tuh dia dikejar-kejar wartawan, ditanya inilah, tanya itu, orang lagi bermasalah kayak gitu ditanya-tanyain kan bete banget lah gitu loh ya. Nah itu Sandra Dewi. Jadi sejak kejadian itu dia waktu putusan suaminya juga dia nggak hadir kok di sidang gitu loh. Pokoknya setelah cuma 2 kali kesaksian itu, sebelumnya kan pemeriksaan di kejaksaan itu ada dia dipanggil ada kan. Nah tapi sidangnya 2 kali, habis itu dia nggak ada lah, di rumah lah mantaunya gitu loh. Nah guys, setelah putusan pertama yang 6,5 tahun, keduanya 20 tahun, itu Sandra Dewi ngilang, medsosnya hilang, itu semuanya dicari-cari semua lah, netizen juga nyari, wartawan juga nyari, kemana nih Sandra Dewi, apa nih yang ini gitu loh. Ada sih terpantau misalnya anaknya ke Singapura, diajak gitu menjauh dari kasus ini supaya nggak ada yang ngejar-ngejar juga gitu. Terus pernah juga ada Sandra Dewi kalau nggak salah tuh ke luar negeri juga, Singapura juga lah gitu sama anak-anaknya. Abis itu hilang. Medsosnya sempat tuh, Instagram sekarang udah muncul lagi ya, tapi isinya tidak terupdate. Instagram, YouTube-nya, Facebook-nya itu hilang semuanya, hilang, nggak ada gitu loh. Yang tersisa adalah Instagram, tapi itu updatean lama, kalau nggak salah tuh di terupdate terakhir tuh 16 Maret gitu loh isinya, dan itu semuanya isinya produk. Dia mengenalkan promo produk tas sama perhiasan, udah gitu-gitulah gitu loh, banyak lah gitu. Jadi hanya endorse gitulah gitu ya, promo kehidupan pribadi udah nggak ada lagi di medsos, nggak ada. Nah sekarang guys, kemana Sandra Dewi? Apa yang dikerjakan sama dia? Kita nggak tahu ya, karena udah nggak terpublikasi lah gitu ya itu. Nah ada kabar katanya, ini kita konfirmasi lagi lah ya, ada kabar sekarang ini Sandra Dewi ya boleh dibilang terpuruk lah gitu loh. Ya bisa aja sih terpuruk kan, nggak selalu misalnya jatuh miskin, enggak gitu. Terpuruk secara mental iyalah, bahwa dia terpukul iya dong, suaminya 20 tahun loh guys, nggak main-main loh 20 tahun gitu loh, nggak main-main itu 20 tahun, kena 20 tahun, bayangin loh gitu. Dari sekarang berarti umur berapa tuh gitu loh, ini 2025, lu tambahin aja gitu loh, jadi berapa tahun gitu loh. Nah iya gitu loh, tapi apakah dia terpuruk secara finansial? Nanti kita nanya ya guys ya, ada nih narasumber yang kita mau tanya, apakah Sandra Dewi ini terpuruk secara finansial sekarang ini? Apakah dia, ya karena kan guys lu kan lihat ya, di sidang itu disita loh barang-barangnya atas nama Harvey, dan ternyata hartanya
Sandra Dewi sebagian disita juga yang atas nama dia gitu, yang termasuk tas-tas mewahnya apa. Padahal guys, ini yang gue lagi bingung gitu loh. Padahal guys, itu waktu dia mau menikah sama Harvey, sebelum menikah mereka itu membuat perjanjian pranikahnya, perjanjian pisah hartanya gitu loh. Jadi ada pemisahan harta. Jadi hartanya memang kan Sandra Dewi bukan orang nggak punya, bukan orang yang tidak punya harta. Dia kan artis sukses, dia punya bisnis juga gitu. Kalau nggak salah satunya bisnis perhiasan ya. Pokoknya dia ada lah gitu loh. Ada yang dihasil, terus dia banyak endorsan gitu loh. Endorse terus brand ambassador tuh. Sandra Dewi. Artinya dia bukan nol gitu loh, bukan nol. Jadi dia ketemu Harvey ini juga udah membawa sesuatu dan bawa harta. Itulah makanya dibuatlah pemisahan harta dan itu dinotarisin loh. Jadi bukan surat pernyataan begitu aja gitu. Ada notarisnya, artinya sah secara hukum ya. Tetapi waktu di sidang tipikor putusannya itu kok harta-harta atas nama Sandra Dewi itu juga ikut ya disita loh, diambil untuk negara. Itu gue bingung tuh guys. Pengacaranya juga sempat ngomong bahwa ini udah ada pemisahan harta. Mereka tuh menikah kan tahun 2016 bulannya November ya kalau nggak salah ya. Nah itu udah ada pemisahan harta mereka itu dibikinnya di 12 Oktober 2016. Bukan ngebelain Sandra Dewi lo gua lo, cuman sebagai orang awam gue nih mau nanya, kenapa bisa begitu? Sudah ada pemisahan harta atas nama Sandra Dewi, kok ikut disita juga gitu. Nah, gue nggak tahu lah ya, mungkin ada indikasi-indikasinya kita nggak tahu. Tapi orang awam, lo kok bisa begitu ya gitu loh. Nah, apakah nanti ini akan diperjuangkan lagi gitu loh untuk diambil? Kita belum dengar sampai saat ini apakah akan diperdatakan atau apa gitu loh ya, kayak gini ya, misalnya mengambil kembali yang menjadi hak Sandra Dewi. Gua nggak tahu gitu loh ya, kita tunggu aja lah ya apa kedepannya. Nah terus gue tanya dong sama narasumber gue, Master Feng Shui Gunadili. Gue tanya, setelah kejadian ini apa yang akan terjadi dengan kehidupan Sandra Dewi ke depannya? Maksud gue kehidupan ini, maksud gue adalah karirnya ya. Sandra Dewi kan punya karir. Sebelum menikah juga dia punya karir. Artinya karir keartisan dia, karir dia di dunia hiburan, apakah akan baik-baik saja? Atau bisnis, dia punya banyak bisnis itu, apakah akan baik-baik saja gitu loh? Apakah Sandra Dewi akan survive dengan kehidupannya? Itu yang gue tanya gitu loh. Termasuk juga gue tanya tentang suaminya ntar ya gitu. Gue tanya apakah suaminya setelah keluar penjara itu akan naik lagi gitu loh. Nah ntar lo akan dapat kejutannya gitu loh. Ada hal-hal baik ya, kalau menurut gue sih baik ya gitu. Jadi kata Master Gunadi ngomong gini, kalau saya lihat Sandra Dewi sekarang ini ya masih terpukul lah gitu ya. Ya memang ya cukup berat lah, cukup berat. Kasus itu cukup berat yang bisa memukul dia gitu loh. Secara batin, secara fisik ya kepukul lah gitu loh ya. Gitu. Jadi dia lahir batin terpukul banget dengan kejadian ini gitu loh ya. Itu aja gitu yang diomongin Master Gunadi. Terus jadi ya mungkin kalau kita biasa ngelihat dia hidup mewah, kita lihat di Instagram apa, nah ini nanti tidak lagi. Bukan berarti dia nggak bisa hidup gitu, enggak. Maksudnya akan jadi gimana gitu yang susah banget, enggak. Karena ya adalah banyak lah yang bantu Sandra Dewi ini gitu loh. Dia juga masih ada hartanya gitu loh. Jadi juga kan negara juga nggak ngambil semuanya gitu, enggak, ada bagian-bagian tertentunya yang diambil gitu loh. Entah karena mungkin ada indikasi atau gimana nya gitu loh ya, ada sangkutannya dengan kasus ini, gua nggak tahu. Jadi cuma dibilang bahwa dia mungkin tidak bisa hidup mewah lagi seperti dulu, ya dong, kan yang dulu kan mewah ya karena suaminya kan kaya raya kan.
Namun jadi dia bisa, tapi dia akan hidup biasa-biasa aja, nggak masalah kok. Kalau soal anaknya, dia kan punya anak 2 ya guys. Dia anaknya umur 7 tahun sama 5 tahun. Ini masih kecil-kecil juga sih ya. Yang satu Rafael, yang satu lagi Mika. Itu lahir, yang pertama lahir tahun 2017 Desember, jadi sekitaran 7 tahunan. Terus yang satu lagi 2019 September, sekitaran 5 tahunan, jadi jalan 6 tahun, yang satu jalan 8 tahun di tahun ini ya. Nggak masalah sih katanya Gunadili, bahwa si Sandra Dewi ini akan bisa ngatasin untuk kehidupan yang biasa aja, bukan kehidupan mewah, biasa aja lah gitu ya. Nah, memang kata Master Gunadi ini ada loh yang menarik gitu loh. Jadi kalau sebelum Sandra Dewi menikah, itu kelihatan di cat natalnya itu kesuksesan Sandra Dewi menghasilkan uang gitu loh. Menghasilkan uang, ada gitu loh. Tetapi gitu loh, ketika dia menikah dengan Harvey ini, itu terjadi perubahan peruntungan keuangan, rezeki uangnya untuk Sandra Dewi. Nah ini kalau yang ini, lu guys boleh percaya boleh enggak, tapi inilah yang dilihat dari ini bukan klinik ya, dari perhitungan angka kelahiran dari Sandra Dewi dan Harvey Muiz. Jadi kalau dari astrologinya itu ya, basi mereka itu gitu loh ya. Itu astrologi Cina ya, kalau misalnya kita melihat yang ini gitu loh ya. Jadi emang berubah, ada peruntungan berubah khususnya untuk keuangan, rezeki uang. Malah Master Gunadi ini ngomong bahwa dari catnya Dewi Sandra ini, dari cat natal, artinya dari kelahirannya, tanggal lahir, bulan lahir, tahun lahir, itu terlihat bahwa Sandra Dewi ini, uang itu akan menyengsarakan Sandra Dewi. Nah, lu ngerti nggak apa itu maksudnya? Uang kok menyengsarakan? Kalau uang enak dong, tapi di cat natal itu nggak bicara begitu, nggak membuat enak. Dan banyaknya uang Sandra Dewi itu tidak membuat enak untuk dia. Artinya gini loh, jadi kan ada ya guys ungkapan bahwa banyak uang banyak masalah. Pernah nggak lo denger? Banyak uang banyak masalah. Datang uang, datang juga masalah. Nah itulah yang dilihat Master Gunadi ini terhadap kehidupannya Sandra Dewi, bahwa dia akan ada duit yang masuk gitu loh, akan ada duit yang masuk untuk dia ya, karena dia kan juga punya keahlian, punya skill, punyalah gitu loh ya, untuk kemampuan membangun usaha gitu. Tapi uang yang maksudnya rezeki uang yang dia dapat itu akan mendatangkan masalah, bukan masalah ya, ada aja lah. Jadi ketika dia dapat uang itu ada aja masalahnya macam-macam gitu loh, yang nyusahin dia lah gitu loh, ibaratnya nyusahin dia lah. Jadi terus yang makin nggak enaknya gitu loh, yang makin seremnya itu masalahnya itu, semakin gede uang yang dia dapat, semakin gede rezeki yang dia dapat, semakin besar juga masalah yang dia dapat. Ya pokoknya ya macam-macam lah. Mungkin kalau uangnya rezekinya dapatnya sedikit, perintilan ya masalah kecil, tapi semakin gede uang yang dia dapat, rezeki uang yang dia masalah yang datang pokoknya nyebelin banget gitu loh untuk Sandra Dewi, kesian gitu loh. Tapi kok bisa ya ada yang kayak gitu ya gitu loh ya. Lu guys boleh percaya boleh enggak, tapi ini kan dari hitungannya. Jadi uang akan menyengsarakan Sandra Dewi. Nah buktinya sekarang ini kita udah lihat ya. Lu boleh percaya boleh enggak, silakan aja hubung-hubungkan dengan kasusnya suaminya. Itu kan uang banyak itu, negara dirugikan 300 triliun. Walah gila, gempar banget gitu loh itu negara dirugikan. Ya pokoknya yang tandingannya ya itulah Pertamina, kasus Pertamina itu sekarang itu, kasus oplos mengoplos itu tandingannya tuh nggak ada apa-apanya memang jadinya gitu. Tapi kemarin waktu sebelum kasus Pertamina meledak ya, kasus inilah 300 triliun inilah yang bikin geger gitu. Nah itu uang banyak mendatangkan masalah. Yang terkena dampaknya kan bukan suaminya aja,
bukan hanya suaminya aja, tapi istrinya si Sandra Dewi dan anak-anaknya kan kena kan masalah itu gitu loh. Nah terus gue nanya nih Pak Gunadi, si Sandra Dewi sama Harvey Muiz sebenarnya bagaimana sih, bagus apa enggak sih, cocok apa enggak sih gitu loh antara mereka berdua gitu loh. Nah itulah yang tadi gue singgung kan tentang sejak menikah dengan Harvey ini, kalau dari penglihatan cat Natal cat mereka itu memang Sandra Dewi peruntungannya berubah gitu. Kalau tadinya bagus, ketika di sini itu jadi nggak bagus gitu loh, nggak bagus gitu. Tadi kan gue udah singgung ya. Nah itu juga, nah terus dibacain tuh. Jadi kalau bacaannya gini ya, Sandra Dewi itu lahir 8 Agustus 1983. Sionya tanah air, jadi maksudnya 8-nya tanah, terus Agustus bulan 8-nya juga tanah, terus 1983 air. Harvey lahirnya 30 November 1985. Sionya ayam, air, tanah. Jadi Sandra Dewi ini punya tanah 2, jadi kuat dia tanahnya. Ditambah sama tanah dari Harvey ini tanah juga, jadi 3, jadi itulah gitu loh. Jadi terlalu kuat tanahnya gitu loh. Nah, katanya Pak Gunadi dari kedua cat natal cat mereka berdua, terlihat kalau keduanya tidak cocok. Pola energi mereka tidak cocok, tidak nyambung gitu loh. Nah, karena tidak cocok itulah muncul banyak masalah gitu loh guys. Penjelasannya seperti itu. Jadi kalau mereka berdua dari natal cat yang tidak cocok, energinya tidak cocok, tidak nyambung, tidak klop, itu memunculkan apa? Masalah-masalah. Nah, semakin tidak cocok, semakin banyak masalahnya gitu loh. Istilahnya ciong ya gitu ya. Jadi Sandra Dewi itu kan kuat, tanahnya kuat. Terus Harvey orang air, elemennya air, kuat airnya. Nah ternyata itu terjadi transformasi ya gitu loh, terjadi transformasi sehingga tanah dan air ini menjadi api gitu loh, menjadi api. Nah Sandra Dewi nggak cocok sama api itu gitu loh, nggak cocok. Jadi api ini akan menghidupi tanah lagi. Wah itu kalian ngerti nggak sih ya? Tapi inilah bahasa-bahasa yang kata-katanya seperti itu ya. Jadi tanah dari Sandra Dewi ketemu sama Harvey yang air itu bertransformasi menjadi api. Api ini kembali lagi menghidupi tanah. Yang terjadi apa? Tanah itu menjadi semakin gersang. Harvey punya juga tanah, makin gersang lagi itulah. Jadi tidak seimbang, tidak ada keseimbangan gitu loh. Nah tidak ada kecocok-cocokan. Nah kita kan sama sekali ya nggak pernah ya, sejak kejadian ini nggak pernah. Kalau kita lihat di Instagramnya, di medsosnya itu happy aja tuh, nggak ada tuh kelihatan kayak tertekan atau apa Sandra Dewi ya. Kita nggak tahu lah ya, kehidupan kita kan nggak masuk. Panggung depan, panggung belakang kata orang suka beda, mungkin beda, tapi nggak tahu lah kita ya soal itu ya. Jadi gitu guys penjelasannya juga itu. Nah itu juga yang Master Gunadi ngomong bahwa tanahnya Sandra Dewi ketemu Harvey yang air itu menjadi api. Nah Sandra Dewi kan juga punya air loh gitu loh, punya air. Nah itu sebenarnya sumber rezekinya Sandra Dewi gitu. Jadi ketutup gitu loh, ketutup gitu loh ya, karena inilah jadi banyak duit, banyak masalah, datang duit, datang masalah, kayak gitulah gitu ya. Jadi ibaratnya semakin banyak rezeki uang, masalah-masalah semakin mengikuti. Aduh kayaknya kasihan ya, jadi nggak tenang banget gitu loh ya gitu. Nah jadi Mas Gunadi bilang Sandra Dewi itu punya elemen air 2, punya elemen airnya 2. Itu sumber rezekinya Sandra Dewi. Namun karena dia menikah dengan Harvey itu, maka bertransformasi. Air itu berubah menjadi api.
Nah, api itu tidak bagus buat Sandra Dewi gitu loh. Itu membuat unbalance, ketidakseimbangan. Nah, air itu juga yang api itu juga yang membuat Sandra Dewi kesandung banyak masalah. Itu ya guys, ini dari pandangan mereka. Jadi kalian boleh percaya boleh enggak gitu. Nah, ini nih ada nih yang menarik nih. Gue nanya juga bagaimana nasib bagaimana pernikahan mereka, karena kan Harvey lama lu 20 tahun. Apakah pernikahan ini akan langgeng gitu loh, atau Sandra Dewi menikah lagi atau bagaimana gitu loh. Nah, kalau dari chart natal yang saat ini, karena Pak Gunadi ngomong gini, natal chart itu bukan harga mati ya, artinya bukan setelah dilihat ternyata begini-gini tidak akan ada perubahan. Bisa terjadi ada perubahan kalau itu diselaraskan dalam Feng Shui, bisa katanya gitu. Bisa jadi diperbaiki hal-hal yang kurang, itu bisa. Artinya kalau yang tadi gue ngomong tuh negatif jelek-jelek banget gitu ya tentang Sandra Dewi, itu ternyata bisa diubah gitu loh. Diubah, diatur sehingga menjadi lebih baik gitu loh. Nah, kata Master Gunadi gini, Sandra Dewi itu sangat cinta sama suaminya, cinta banget dia, malah dia paling banyak cintanya gitu. Jadi dan dia tipe orang setia. Jadi kalau dari pihak Sandra Dewi kayaknya sih nggak ada masalah gitu. Artinya dia akan nunggu suaminya 20 tahun ya 20 tahun, tapi kan biasanya nggak langsung 20 tahun ya. Karena kan ada potongan remisi ya gitu lah. Mungkin 10-12 tahun kali ya gitu ya. Jadi dia akan nunggu suaminya ya, sejauh yang terlihat di chart itu seperti itu gitu loh. Bahwa karena dia cantik, banyak godaan, banyak cowok-cowok yang mau deket-deket ya ada aja, tapi enggak. Sandra Dewi itu tetap tegar gitu loh, tetap tegar. Ada juga 2 anaknya yang menguatkan dia gitu loh ya. Nah terus bagaimana, gue tanya juga tuh bagaimana Harvey nanti, apakah dia akan maksudnya berkibar lagi? Ternyata iya loh gitu. Jadi katanya Master Gunadi ini, Harvey suaminya Sandra Dewi itu dia punya rezeki yang bagus gitu ya. Memang ada masalah, tapi bukan berarti setelah dia nanti selesai hukuman terus dia akan terpuruk, enggak katanya. Dia akan masih tetap berkibar gitu. Asal Harvey ini menjalani bisnis yang sesuai dengan dia. Artinya bisnis yang sesuai dengan unsur yang cocok dengan Harvey. Apa itu? Yaitu unsur kayu dan unsur api. Nah, kemarin kenapa dia kesandung masalah? Itu dia main di bisnis unsur logam. Nah, menurut Pak Gunadi, unsur logam itu pantang buat Harvey. Itulah makanya dia kena masalah gitu. Jadi nanti kalau dia mau main di bisnis yang berunsur kayu dan api, itu akan sukses. Karena katanya si Harvey ini memang dari sananya gitu loh ya. Katanya dari sananya dia memang bakatnya orang kaya. Dari sananya dia bakatnya adalah menjadi pengusaha sukses. Jadi asalkan dia bener tempatnya gitu loh, dia akan baik gitu loh. Jadi nanti Harvey akan berkibar lagi di usia 47. Nah, kita lihat apa sih bisnis unsur api itu. Jadi kalau dia mau main di unsur api itu bidang hiburan, terus energi itu gede ya, bidang energi, terus bidang kuliner, oke. Terus bidang teknologi. Nah, sekarang kan zamannya teknologi. Jadi keren banget itu. Nah, terus ada lagi itu yang kalau unsur ini apa nih? Unsur kayunya itu bidang pendidikan bagus. Furniture bagus. Restoran oke. Tadi udah sama ya nama api ya, kuliner, restoran gitu. Ya seperti itulah guys. Jadi artinya Harvey ini memang dari sananya katanya dia itu punya karakter pengusaha sukses, punya karakter orang kaya gitu loh. Jadi seperti itu ya, guys. Udah banyak nih yang gue spill ya. Nanti kita ketemu lagi. Jangan lupa klik subscribe-nya ya.
terus buka di deskripsi, banyak tuh, tolong diklik ya guys ya. Thank you guys, sampai ketemu lagi.